Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai revolusi Rusia. Gambaran awal terkait revolusi Rusia. Revolusi Rusia yang berlangsung di tahun 1917 terjadi sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Februari dan di bulan Oktober. Tujuannya adalah untuk merevolusi pemerintahan Tsar Nicholas yang kedua. Kenapa kok direvolusi pemerintahan tersebut? Pasti ada masalah kan? Salah satunya ialah gaya pemerintahan Nicholas yang kedua yang semena-mena. Perekonomian Rusia semakin terpuruk dan kekalahan Rusia terhadap negara Jepang. Untuk selengkapnya, simak penjelasan sebagai berikut. Dan jangan di-skip agar lebih paham. Revolusi Rusia merupakan gerakan perubahan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1917. Revolusi ini ditandai dengan penggulingan pemerintahan Tsar Nicholas yang kedua. Lahirnya revolusi Rusia dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan. Misalnya, aspek politik yaitu penerapan sistem politik yang tidak demokratis. Hal tersebut terjadi pada zaman kekaisaran yang dipimpin oleh Tsar atau kekaisaran. Pada kekuasaannya, Tsar memerintah secara absolut. Pemerintahan absolut Tsar Nicholas membuat gaya pemerintahannya yang mutlak, sehingga berdampak dengan kebijakan-kebijakan yang keluar batas, misalnya penindasan terhadap rakyat. Untuk memperkuat kekaisarannya, kekuatan militer dan polisi banyak digunakan untuk menekan para politikus dan perjuangan hak kebebasan. Hal ini sudah kelihatan kan jika Tsar Nicholas II tidak menghiraukan terhadap kebebasan dan hak rakyat. Di dalam struktur sosial, keluarga kerajaan menempati posisi teratas sebagai keluarga bangsawan yang kaya raya dan selalu hidup berfoya-foya. Selain itu, keluarga ini menguasai mayoritas lahan dan di sisi lain rakyat terutama petani hidup dalam kesengsaraan. Pada abad ke-19 untuk mendukung sektor ekonomi dan pengeluaran, serta untuk membiayai militer yang cukup besar, dibangunlah sektor perindustrian. Pembangunan melahirkan kapitalisme atau bourgeois. Dalam pelaksanaannya, industrialisasi banyak pekerja yang dilakukan tidak adil dan terlalu dieksploitasi. Nah, para pekerja-pekerja tersebut dikerjakan selayaknya melakukan kerja paksa. Faktor-faktor revolusi. Tragedi Minggu Berdarah atau Revolusi 1905. Tragedi Minggu Berdarah 1905 dianggap sebagai pemicu awal revolusi Februari 1917. Jadi, revolusi yang terjadi pada bulan Februari 1917 ini bukan berarti tidak ada sebab, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga puncak-puncaknya ketika tahun 1917. Tragedi ini diawali dari para aksi buruh dan rakyat yang mogok dan melakukan long march ke Istana Tsar di Petersburg. Kedatangan mereka bermaksud melakukan petisi untuk meminta jaminan keamanan dan keadilan, karena mereka dianggap tidak lebih dari sebuah budak. Aksi tersebut dari wujud ketidakpuasan rakyat yang semakin menderita di bawah kepemimpinan rezim besar. Setiba di istana, mereka ditembaki oleh para aparat keamanan yang menyebabkan 1.000 orang tewas. Hal inilah yang memicu tragedi dari revolusi tahun 1917. Keterbelakangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sistem yang perekonomian diterapkan di Rusia sangatlah terbelakang. Tsar atau kekaisaran gagal menerapkan sistem ekonomi modern. Sebagai contoh, sistem pertanian dilaksanakan masih menggunakan peralatan yang digunakan pada abad pertengahan. Ya, karena yang seharusnya sudah memakai peralatan pertanian yang modern agar produksi bahan pangan menghasilkan produk yang banyak, akan tetapi masih menggunakan alat manual sehingga kebutuhan pangan produksinya masih belum tercukupi. Akibatnya, para petani dan buruh tidak memiliki kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi, masyarakat yang tinggal di pedesaan masih dipaksa membayar pajak. Berkembangnya aliran sosialisme dan komunisme. Kekacauan ekonomi dan politik yang sedang terjadi di Rusia disebabkan oleh kapitalisme. Satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan adalah menghancurkan kapitalisme dan menerapkan prinsip sosialisme dan komunisme dalam menjalankan negara. Sistem ekonomi komunis merupakan sistem ekonomi yang semua unsur perekonomiannya diatur dan disediakan oleh negara. Dalam sistem ini,
semua masyarakatnya tidak diperbolehkan untuk mempunyai kekayaan pribadi. Maka dari itu, sistem ini bisa menghancurkan sistem kapitalisme. Tokoh-tokoh komunis yang berpengaruh di Rusia, diantaranya Vladimir Lenin, Trotsky, dan Joseph Stalin. Kekalahan Rusia dari Jepang dalam perang ketika tahun 1904 sampai 1905. Kekalahan ini menjatuhkan kepercayaan diri dan reputasi martabat Rusia. Sebelum perang, Rusia disenggani sebagai salah satu kekuatan besar baik di Pasifik maupun di Eropa. Jelas, ini menjatuhkan kepercayaan dari masyarakat Rusia. Coba dilihat di peta, negara Jepang yang notabene negara yang kecil bisa mengalahkan negara yang besar, yaitu Rusia. Bagi rakyat Rusia, kekalahan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tsar Nicholas yang kedua tidak layak untuk memerintah. Feodalisme. Di Rusia terbentuk kelas-kelas sosial masyarakat, yaitu golongan bangsawan, golongan rakyat biasa, tuan rumah, buruh tani, pemilik modal, serta buruh. Kehidupan petani, buruh, dan rakyat biasa umumnya diwarnai ketidakadilan disebabkan karena para bangsawan dan tuan tanah menikmati hidup yang mewah, sedangkan kebalikannya para petani dan buruh hidup yang miskin. Setelah Perang Dunia yang Pertama menambah kesulitan ekonomi rakyat jelata. Sikap konservatif dan otoriter Tsar Nicholas yang kedua. Tsar termasuk penganut pandangan bahwa kekuasaan raja atau kekaisaran berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, melanggar titah raja berarti melanggar pemerintah Tuhan. Hal ini membuat Tsar Nicholas yang kedua memimpin dengan semena-mena. Tidak mengherankan banyak lawan politiknya ditahan dan dibuang ke luar negeri, dan bahkan dihukum mati. Contohnya, Lenin, Trotsky dibuang ke Siberia selama 4 tahun. Jalannya revolusi. Revolusi Rusia tahun 1905 disebabkan oleh beberapa hal, di antara karena kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang, serta kekuasaan Tsar yang absolut sehingga mengakibatkan penderitaan rakyat. Kaum pekerja mengadakan pemogokan di Petersburg yang kemudian menyebar ke kota lain. Mereka menuntut adanya perbaikan ekonomi. Pihak penguasa terpaksa melakukan beberapa perubahan serta memberikan sedikit hak politik bagi kaum buruh. Dalam pengadaan pemilu di Petersburg, hanya 13.000 penduduk yang dilibatkan dari total 1,4 juta penduduk. Hal ini yang menjadikan ketimpangan atau rakyat itu tidak dianggap. Faktor tersebut jugalah yang membuat rakyat semakin kecewa, sehingga terjadi pemogokan lagi dan menginspirasi kaum tani untuk menentang pemerintahan Tsar Nicholas yang kedua. Revolusi Rusia ketika tahun 1917 ini dibagi menjadi dua fase, yaitu Februari 1917 dan Oktober 1917. Pada bulan Februari 1917, masyarakat Rusia kembali berdemonstrasi menuntut perbaikan khususnya bahan makanan yang sulit dijangkau. Demonstrasi dan aksi pemogokan ini koordinasi oleh penggolongan liberal dan sosialis. Sama seperti revolusi sebelumnya, tentara-tentara kerajaan diperintah untuk menembaki para demonstran yang ada. Namun, mereka justru berbalik menembak para komandannya sendiri. Akhirnya revolusi Rusia meletus lagi. Tsar Nicholas ditawan dan dipaksa turun tahta. Para kelompok revolusi membentuk pemerintahan sementara di bawah kendali partai Menshevik dari golongan liberal. Pemerintahan dari partai Menshevik dinilai masih lamban dalam mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Ketidakpuasan tersebut dimanfaatkan oleh kehadiran Vladimir Lenin yang menggerakkan rakyat Rusia menuju negara tanpa kelas sosial. Lenin bersama partai Bolshevik kembali mengadakan revolusi yang dimulai di Petrograd. Pasca revolusi Rusia ini di bawah pemerintahan Lenin membentuk negara sosialis komunis. Pengaruh dan dampak revolusi Rusia bagi kehidupan manusia. Dampak revolusi Rusia secara langsung adalah pergantian pemerintahan dari kerajaan absolut digantikan menjadi negara berhaluan sosialis komunis. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas yang kedua yang memerintah secara diktator. Revolusi Rusia menambah ideologi atau paham baru di dunia, yaitu komunisme. Lenin merupakan orang yang mempraktikkan ajaran Karl Marx atau Marxisme di kehidupan nyata.
Sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya, konsep terkait komunisme tersebut sebenarnya tercetus dari pemikiran dari Karl Marx. Akan tetapi, Leninlah yang menerapkan konsep-konsep dari pemikiran Karl Marx tersebut secara nyata di negara Rusia agar menghilangkan masyarakat tanpa kelas atau feodalisme. Karena dalam penerapannya, komunisme itu lebih ke kesetaraan, kebersamaan, dan sebagainya. Maka dari itu, ajaran tersebut komunis yang berasal dari kata komunal atau bersama. Ideologi ini berdampak cukup signifikan dan mempengaruhi ideologi di dunia. Gerakan nasionalisme di dunia yang mendapatkan pengaruh dari ideologi ini adalah nasionalisme Tiongkok, Kamboja, Korut, dan lain-lain. Bahkan dalam pergerakan nasional di Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari ideologi komunis tersebut. Partai Komunis Hindia Belanda di Indonesia didirikan pada tahun 1914 oleh Hans Vliet dengan nama Indisch Social Democrats Verenigd atau ISDV. Dalam bahasa Indonesianya, Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda yang nantinya berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.